Hai, selamat mendengarkan Bincang Rasa. Mari kita bercerita. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bincang Rasa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak dialami tapi jarang disadari, yaitu pertemanan toksik. Dan gue kali ini ngebahasnya nggak sendirian. Kali ini sama teman-teman gue, silahkan memperkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama gue Bagus. Halo Kak Bagus. Dan ini gue panggilannya Ayu. Hai. Hai Ayu. Oke, mungkin sebagian dari kita pernah merasa kok hubungan dengan teman ini bikin kita lelah, cemas, atau bahkan membuat kita merasa nggak percaya diri. Nah, itulah yang biasanya jadi tanda-tanda dari pertemanan yang tidak sehat atau yang sering disebut dengan toxic friendship. Kenapa penting sih kita bahas ini? Karena terkadang kita terlalu fokus pada menjaga hubungan sampai kita nggak sadar kalau hubungan tersebut justru merusak kita secara mental dan emosional. Dan nggak sedikit orang yang stuck dalam pertemanan toksik karena nggak tahu caranya keluar gimana, bahkan nggak sadar bahwa mereka terjebak dalam hubungan tersebut. Jadi di episode kali ini kita bakal mengupas lebih dalam lagi soal apa itu pertemanan toksik dan gimana ciri-cirinya dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pertemanan toksik. Menurut kalian nih, ciri-ciri pertemanan toksik itu apa sih? Dari Ayu dan Bagus. Mungkin bisa dari Bagus dulu kali ya. Kalau dari gue sendiri mungkin yang pertama itu isi orang-orangnya itu manipulatif ya. Itu Dan kayak gimana tuh coba? yang kalau misalnya dia ini sebenarnya salah, tapi dia malah melempar kesalahannya itu ke orang lain. Terus yang kedua, kalau misalnya ada suatu kerjaan nih, itu kadang pembagian jobnya itu nggak sesuai gitu. Itu menurut gue agak toksik. Mungkin udah masuk ke ruang lingkup kerjaan atau organisasi mungkin. Jadi udah dikasih job tips yang terlalu berlebihan. Nah, Terus juga tidak menyadari kalau dirinya tuh salah, malah menyalahkan orang lain. Kalau dari Ayu, Kalau dari gue sih, apa tadi namanya? ciri-ciri pertemanan toksik. Pertemanan toksik ya. Kalau menurut gue sih pertemanan toksik tuh lebih kayak apa ya? Lu punya teman tapi kayak temen lu tuh secara gak sadar bisa ngerugiin gua gitu loh. Mungkin entah dari segi kayak dia nih ada apa namanya manipulatifnya untuk bisa memanfaatkan mungkin atau enggak bisa mengontrol orang sekitarnya gitu. Terus ya itu juga sebenarnya ngerugiin banget ya, karena terlebih kayak orang yang terkena toxic friendship itu juga bakal secara nggak sadar dia ngalamin rugi lah gitu, entah dia jadi kehilangan jati dirinya juga gitu sih kalau menurut gue. Terus ada nggak sih pengalaman yang bisa menjadikan contoh nyata dari masing-masing untuk membuat lebih relatable? Kalau gue pribadi ya, pertemanan toksik contoh nyatanya ada. Jadi gue ada temen yang mungkin bisa dibilang sekarang gue udah ngejauh banget ya, karena emang gue menghindari banget pertemanan toksik. Salah satu ciri-ciri pertemanannya dia ini sama gue adalah dia suka bersikap meremehkan. Gimana tuh meremehkannya? Jadi kayak seolah apa ya, cemooh gitu, ngerti gak sih? Cemooh. Kayak dia tuh muji gue, tapi dalam artian dengan sifatnya, gesturnya itu ngeledek gue. mungkin sarkas. Nah, Sarkas kali ya. itu, tapi sebenarnya pujian yang dia sampaikan, tapi itu bukan dari ada niat lain mungkin. Iya. Jadi terus dia gitu sering dimanfaatkannya ya, dikit-dikit mungkin minta tolong bayarin atau gimana, tapi tidak diganti segala macam. Lebih ke kurang sadar diri sih. Oh gitu. Kurang sadar diri ditambah manipulatif pula gitu kan. Itu contohnya ke gue ya. Gitu. Gimana kalau contohnya ke kalian? Kalau gue ini ada banget. Jadi ada satu orang gitu. Dulu kita satu circle gitu, mungkin deket lah ibaratnya. Iya. Kita temenan tuh berempat. Nah di situ kita temenan itu karena emang ngerasa deket di
dalam lingkungan yang emang agak toksik. Jadi ibaratnya kayak kita memisahkan diri. Tapi ternyata Iya, nggak apa-apa. dari berempat itu ada satu orang yang ya gitu, bisa dibilang mungkin di sini ngejelekin bagian sana, di sana pun ngejelekin bagian Di sini. Jadi ibaratnya kayak ada udang nih di balik batu. Waduh. Ini kayak adu domba gitu ya sih maksudnya? Nah iya benar. Ya dia juga emang ada domba gitu sih. Ya benar, kacau lah. Oh, parah sih. Itu tuh emang harus buat dihindari nih, kalau udah adu domba. Nah, Kalau dari Ayu, Kalau dari pengalaman gue sendiri sih kayak apa ya, gue sebenarnya udah lama sih pengalamannya gitu yang pernah gue rasain teman toksik itu gimana gitu. Cuman kalau gue sendiri tuh lebih kayak apa namanya, gue tuh merasa gak disupport gitu sama temen gue sendiri gitu. Misal dalam hal apa ya, gue orangnya tuh kan kayak terbuka banget nih, yang adanya banget gitu untuk semua siapapun orang gitu yang kontak sama gue gitu, yang mau temenan gue dan teman-teman gue tuh semuanya. Dan ini tuh konteksnya mungkin lebih ke flashback kali ya, masa lalu gitu. Pertemanan toksik gue tuh adanya di masa lalu. Nah, kayak teman-teman gue membiarkan dia menjadi diri dia sendiri dalam apapun gitu. Dan mungkin dalam konteksnya tuh bercandaannya mereka gitu loh, kayak ya mungkin senang lah untuk memojokkan gua atau enggak ya ngeledekin gua gitu loh. Tapi di sisi lain kayak gua sendiri tuh kadang bisa menerima hal itu, kadang enggak gitu loh, tergantung dari konteks dia bercandanya gitu ya. Kadang apa ya, emang gue mau mewajari gitu hal itu terjadi pas ketika gue SMP atau SMA juga gitu. Dan itu lumayan lah, sekitar 6 tahun atau 5 tahunan lah kali. Jadi kayak ya sekedar apa ya namanya, belum paham lah sama karakter satu sama lain mungkin ya, atau entah gue merasanya kayak kita belum dapat chemistry yang pas aja gitu. Entah dari lebihnya tuh mungkin dari sisi teman gue aja dulu, kayak bingung mungkin untuk cara merespon gue aja gimana gitu aja sih gitu. kadang kan juga ada yang bersandanya terlalu kelewatan ya, Nah, padahal iya. kita nangkepnya kok lu tega banget bercandanya sampai segitu. Iya gitu. Mungkin buat dia kayak ya lah bercanda doang kali gitu kan. Mungkin bagi dia gitu kali ya. Iya, Tapi bener buat banget. kita yang ngerasain kayak anjir nggak gitu kali anjir. Iya, harusnya kayak kita menemukan apa namanya, sebuah jokesnya tuh yang bisa dinikmati bareng-bareng gitu loh. Bukan Jangan kayak kelewat batas juga. merugikan satu orang gitu. Kita nggak tahu kan, kayak kita pas Isi lagi hati bercanda, lagi bercanda tuh kita nggak tahu isi hati salah satu teman kita tuh lagi kenapa kan. Iya. Ada yang mungkin lagi kenapa-napa, berharap pas kita nongkrong tuh dia bisa mendapatkan, Menghibur. dia bisa menghibur gitu. Kayak kita ingin mencurahkan gitu berdiri gitu. Selanjutnya yaitu dampak pertemanan toksik. Apa sih dampak yang kita dapat dan gimana cara menghadapinya? Kalau dari gua, karena mungkin tadi ibaratnya gua ditusuk dari belakang ya. Iya, Kalau sakit banget kita. dari gue sih, gue jadi susah percaya gitu loh, jadi trust itu sama orang. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba baik ke gue bakal naruh rasa curiga kayak apa nih tujuan dia ngedeket. Ya lu langsung Kayak- ngejudge gitu. Iya, jadi malah jadi guanya yang toxic sendiri nih. Iya. Kalau dari gue sendiri, kayak cara gue ngadepinnya tuh ya tetap ngasih jalan masuk buat orang, tapi agak gue batasi, nggak seterbuka kemarin. Itu sih kalau dari gue. Mirip sama gue sih, gue juga jadinya trust issue ke orang gitu. Kalau gue udah ngasih kebaikan udah gini dan nolongin bla bla bla, ternyata orangnya nggak tahu terima kasih gitu kan. Jadi Iya. gue wanti-wanti pelan-pelan gak sih? Iya benar. Aduh, Kayak kacau. iya kayak ini orang baik banget ke gue gitu kan, ntar ada maunya gitu kan. Apa nih? Apa nih maunya Apa nih? kan gitu. Jadi kayak mau gue nggak baik juga salah, tapi mau baik juga aduh gue takut kelewatan nanti dia nggak tahu terima kasih. Nah itu banget. Gimana kalau dari Ayu? Kalau dari gue sendiri sih Cara dan dampak yang kita dapat tuh apa? cara mengatasinya mungkin kayak apa ya, sejauh ini yang gue pernah alami untuk menghindari hal tersebut tuh
Enggak ya, lebih ke mengatasi kali ya. Setelah ini tuh setelah kita pas ngerasain toxic itu, kita sadar, ketika gue sadar dalam posisi itu tuh mungkin gue lebih memilih sejauh apakah dia nih masih mau worth it gak sih temenan sama gue gitu. Mungkin bisa dilihat dari poin itunya sih. Jadi kalau misalnya sejauh ini gue tanpa dia gue nggak apa-apa, dan mungkin semesta ini kayak mendukung gitu loh. Kalau gue tuh bener-bener gak apa-apa nih tanpa temen gue ini nih gitu. Ya gue cut off. Ya gak akan panjang lebar, pasti gue langsung cut off gitu. Tanpa Iya sih, itu tuh emang udah pas banget, jalan yang pas untuk cut off orang. Kayak ngerasa kalau nih orang makin lama malah makin jadi kan. Iya. Mending cut off aja. Terus ya itu dampaknya benar-benar kurang baik banget sih untuk kesehatan mental ya. Iya, parah. Ini sih dari apa? Selanjutnya, berikan tips praktis menentukan batasan komunikasi yang sehat, evaluasi hubungan hingga memutuskan untuk keluar dari pertemanan toksik tersebut. Jadi menentukan batasan tuh, misalnya kita udah tahu nih orang toksik, kita sadar gimana sih cara kita membatasi diri kita untuk gak keterusan sampai ke depannya, dan gimana nih komunikasi yang baiknya. Coba dari gue dulu ya, boleh langsung. Ya dari gue dulu nih mungkin untuk membatasi supaya hal itu gak terjadi nih ya, untuk sekarang kali ya, mungkin gue mikirnya lebih gue tuh sekarang punya prinsip kalau saya berteman tuh ya terserah gue ngikut nih maunya dia kemana gitu. Gue bakal melihat sejauh mana dia menunjukkan sisinya dia gitu sebagai teman-teman sama gue gitu. Dan gue bakal melihat dari cara dia, ya segala hal perlakuan dia ke gue bakal meniru semua lah gitu. Gue bakal mirroring lah gitu. Jadi biar simple aja sih gitu. Terus gue juga intinya mencoba untuk bertahan mengikuti alurnya dulu sampai mana. Ketika emang dia berpotensi untuk terlihat kayak dia nih bakal ke arah negatif gitu, itu tergantung kondisinya. Kadang kalau misalnya emang perlu diomongin, gue pasti bakal omongin. Terus kalau misalnya nggak perlu, gue bakal ya udah serah lu gitu. Ya gue gak akan ribet lah mikirin dia ngurusin hidup dia bakal kayak gimana nya gitu. Kalau misalnya dia berpengaruh di hidup gue gitu. Bagaimana dengan Bagus? Kalau dari gue mungkin tipe yang bisa dibilang agak jahat ya, karena ketika gue sadar ini orang udah toxic, gue bakal milih langsung bakal cut. Oh iya, sama kayak gue sih, lebih gak mikirin lagi atau kayak mirroring lagi dulu tanpa alasan gitu ya, nggak langsung kayak cut. Yaudahlah gitu. Karena capek juga kalau temenan toxic gitu, jadi better dari gue mending langsung cut, abis itu gue hidup damai dibanding gue harus pura-pura jadi baik, gue harus bertopeng atau kayak nunggu dia dulu nih sampai mana perubahannya gitu. Jadi ya to the point aja lah ya. Kalau gue ngerasa toxic nih udahlah cut selesai gitu ya. Tapi kalau dari Ayu tuh kita coba lihat orangnya dulu tanya. Karena mungkin kalau gue beda kondisi juga. Karena gue tuh mungkin katanya pengen memahami dari beberapa sisi gitu loh. Jadi mungkin entah hal itu bisa gue ambil untuk diri gue sendiri, hal positifnya lah lebih tepatnya ya. Terus hal negatifnya juga yang membuat gue tuh bisa berpikir untuk ke depan kayak mengatasi gimana sih. Oh nanti mungkin kalau hal negatif ini terjadi, gue bakal ke depannya nggak apa-apa kayak gini gitu loh. Mungkin untuk mengantisipasi kayak lebih untuk perencanaan gue gitu loh. Gue bikin boundaries atau batasan gitu orang tuh. Oke. Selanjutnya yaitu bicarakan tentang pentingnya mencari support system yang positif, atau bisa dibilang pertemanan lingkup yang positif nih gimana sih? Pentingnya dan caranya gimana? Kan tadi kita sudah melewati toxic pertemanan. Terus caranya nggak cut off atau nge-mirroring pelan-pelan kan? Nah sekarang gimana caranya mencari support system yang positif? Boleh Bagus terlebih dahulu. Kalau dari gue bakal nyari orang atau teman itu yang
gua rasa satu visi atau satu tujuan sama kayak gua. Setidaknya dia itu satu arah loh sama gua, nggak yang berlawanan arah. Frekuensi mungkin ya. Benar, iya. Karena kalau misalnya dia itu berlawanan arah, itu kan mungkin nanti ada cekcok lagi kan. Iya. Ya perbedaan pendapatnya nih Iya. pasti gede. Ujungnya bakal toksik lagi. Iya. Jadi gue bakal nyari yang satu arah dulu. Setelah itu gue yakin karena satu arah ini itu tuh bakal jadi support system yang baik. Karena dia pasti bakal dukung apa yang lu kejar, dan begitupun dengan lu bakal ngejar apa yang dia kejar. Karena ngerasa kayak, wah ini sama nih tujuannya mau kesini. Saling support, benar. nggak saling menyaingi gitu ya. Itu dia. Tuh, wah. Gak dulu. Kalau dari Ayu gimana? Kalau gue sih ada setujunya juga sih, maksudnya ada ya sama lah sama prinsipnya bagus ini gitu loh, dalam hal pengen kita cari dulu orang yang bisa sefrekuensi nih kelihatannya sama gue gitu. Terus itu juga emang lebih mempermudah gue supaya jujur gue tuh biar apa ya, kalau saya gue punya temen yang support banget nih ke gue gitu, gue tuh merasa gue tuh ada orang yang percaya sama gue gitu, dan itu ngebangun kepercayaan diri di gue. Apalagi ketika gue udah percaya diri nih, gue pasti ada kayak gue bisa ngerangkul siapapun lagi gitu loh, dan bisa membantu salah satunya temen gue sendiri gitu. Karena kalau gue merasa gak percaya diri, justru gue tuh merasa kayak gue nggak bisa apa-apa nih buat temen gue gitu. Kayak gue berusaha untuk kayak gitu sih, gitu. Terbuka dan membantu gitu. Iya, tapi kayak iya sih gue setuju orang yang lebih teman yang sefrekuensi sih gitu. Pembahasannya bisa frekuensi dan nggak banyak tingkah lah ya. iya gitu, nggak ribet lah ya. Nggak ribet, nggak drama. Aduh, itu tuh Ada capek banget deh. Oke, selanjutnya nih yang terakhir ya. Coba berikan pesan kepada pendengar, kali aja mereka ada di posisi dimana nih dia udah tahu nih lingkupnya toksik tapi dia tuh nggak enakan gitu. Aduh gimana nih ya, aduh gue gimana ya. Tapi dia tuh udah ngerasa kayak toksik banget nih orang gitu. Gimana sih nih pesannya untuk mungkin para pendengar di sana yang lagi ngerasain pertemanan toksik, dia menyadari bahwa situasi itu tuh nggak baik, tapi tuh dia bingung harus gimana caranya. Stop bingung ya teman-teman, langsung aja cut off. Kalau dari bagus simpel ya, Simple banget ya. Simpel kayak ya udah lu ngejauh aja langsung, mungkin WhatsApp-nya di blok kali ya, Bener, sosmed di Instagramnya unfollow, langsung di blok. blok aja semuanya teman-teman. Atau Kalau misalkan masih satu lingkungan, gimana kira-kira? kejauh, Kejauh gue bakal dari langsung real. jaga jarak. Oh, nunjukin bener-bener kayak lo tuh nggak suka, lah kayak bener-bener Mungkin lo masih masih jarak banget. Mungkin kalau say hi oke, tapi kalau buat sekedar yang lebih dari say hi, gue bakal ignore. kalau dia kayak kira-kira masih banyak nih di luar sana kayak aduh udah tahu nih teman gue toksik anjir tapi gimana ya gitu. kalau dari diri gue sendiri sih kayak untuk teman-teman nih yang di luar sana asik teman-teman di luar sana nih apa ya, intinya kalau lu emang mau move ya lu harus percaya sama diri lu sendiri. Kalau semua hal yang kayak lu kira itu benar dan itu baik, niat lu baik, ya lu harus percaya, dengerin apa kata hati lu gitu loh. Lu gak boleh terlihat dari sisi ruang lingkup lu yang membuat lu gak berkembang itu. Jadi lu juga perlu memperluas relasi, itu penting. Iya, Jadi benar. kenapa? Supaya lu tuh gak stuck pikiran lu gitu, supaya pikiran lu tuh gak ketakutan atau kekhawatiran kalau lu tuh gak akan punya teman. Coba semua tuh akan datang, tiap tiap masa akan ada temannya, tiap teman akan ada masanya. Semua tuh akan begitu ya guys ya. Apalagi kalau misalkan kayak aduh udah merugikan, nggak ada perkembangan baik juga, nggak ada hal positif yang didapat juga, ya buat apa lo bingungin gitu. Iya, bener Tapi banget. anjir, jalan fitness tadi kata bagus langsung cut off. Kalau lu bisa Iya sih, pasti endingnya cut off endingnya sih. cut off, cuman beda-beda orang nih. Cara prosesnya ya. Ada yang dipikirin dulu, ada yang enggak, ada yang merasa gak enak, ada yang kayak yalah basi Bener aja, banget. langsung aja gitu ya. Oke, mungkin untuk episode kali ini sesinya sampai sini dulu aja.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Dadah. See you. Baiklah, sekian dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. And see you next time. Dadah.